Assalamualaikum guys, salam olahraga. Sumo adalah salah satu olahraga tradisional Jepang yang masih bertahan sampai sekarang. Diketahui olahraga ini tidak hanya memperlihatkan kekuatan pesertanya saja, tapi juga harga diri berbalut dengan tradisi yang sangat kental. Sebagai sebuah olahraga tradisional Jepang, sumo bisa dikatakan merupakan olahraga yang sangat berat. Hal tersebut dikarenakan para atlet harus menjalankan berbagai latihan yang sangat keras. Menurut catatan sejarah, olahraga sumo dilakukan pertama kali di kuil Shinto untuk tradisi peleburan dosa. Di balik olahraga yang dikenal memiliki teknik utama saling dorong satu sama lain untuk memperebutkan gelar juara ini, ada beberapa fakta sejarah tentang para atletnya. Berikut ini, ada beberapa fakta dari pemain sumo yang tak banyak diketahui orang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Satu hal yang ada di pikiran kita jika kita mendengar kata sumo, pemainnya pasti gemuk. Ya, tidak salah. Namun sebenarnya di awal kemunculannya, para pemain sumo tidaklah gemuk. Bahkan diharuskan berbadan skinny namun memiliki otot yang kuat untuk menghadapi musuh. Namun dalam perkembangannya, pemain sumo justru bertransformasi menjadi figur yang berbadan tambun dan besar. Badan besar dalam olahraga sumo dianggap sebagai kekuatan. Pemain sumo dengan berbadan besar akan memiliki banyak penggemar. Ya, bisa dibilang tradisi mulai bergeser, meski inti permainannya masih sama dan terjaga. Sejatinya olahraga sumo dipakai pertama kali oleh kuil Shinto untuk tradisi peleburan dosa. Manusia akan beradu di atas ring dengan sesuatu yang dinamakan kami atau dewa. Dengan bertarung mereka akan memurnikan segala dosa yang dilakukan selama ini. Dalam legenda Jepang, ada beberapa dewa atau bahkan monster yang mampu melakukan sumo dengan baik. Mereka adalah kappa. Seiring dengan berjalannya waktu, sumo dijadikan olahraga yang sangat tenar di Jepang. Nilai-nilai yang terkandung di dalam olahraga sumo tetap dipertahankan, yaitu bertarung untuk mensucikan diri dari segala dosa duniawi. Nasib sumo mungkin nyaris mirip dengan wayang di Indonesia, di mana hanya orang Parubaya yang menyukainya. Anak yang masih muda biasanya menganggap hal itu sebagai sesuatu yang tak berguna. Padahal, sumo atau wayang adalah bagian budaya yang sangat berharga dan tidak bisa tergantikan oleh apapun. Pemuda di Jepang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain, atau di dalam kamar menjadi hikikomori. Untuk hal terkait budaya, mereka akan cuek karena tidak mampu membuat mereka bahagia. Di luar Jepang, sumo justru dianggap sebagai kebudayaan yang sangat prestisius. Menjadi pemain sumo bukan masalah memiliki kekuatan besar dan juga keberanian. Menjadi pemain sumo menuntut semua orang mematuhi tradisi yang ada. Artinya, saat di luar kandang mereka harus tetap mematuhi aturan yang ada, pun sifatnya sangat mengikat dan akan menjadi hukuman bagi yang melanggar. Saat keluar kandang, mereka diwajibkan memakai pakaian tradisional atau menggunakan atribut yang menandakan nama dari kandang. Dengan begitu, jika ada pertarungan atau perkelahian liar akan segera diketahui dan ditindaklanjuti. Semacam ironis memang, olahraga asli Jepang, tapi pemain yang jadi unggulan justru orang asing. Padahal Asosiasi Sumo Jepang telah membatasi gaijin atau orang asing yang bermain sumo. Awalnya di tahun 1992, hanya boleh ada 6 pemain asing di setiap stable atau kandang tempat perkumpulan sumo berada. Saat ini, jumlah ini dibatasi hingga hanya boleh ada 1 pemain setiap stablenya. Meski demikian, 15-20 orang gaijin tetap menjadi pemain terhebat. Masyarakat Jepang pun sangat mengidolakan mereka semua. Saat ini, Asosiasi Sumo Jepang melarang adanya pemain wanita bertanding di dalam ring. Hal ini dilakukan karena olahraga ini syarat dengan kekerasan dan bisa membunuh. Itulah mengapa saat ini hanya pemain pria saja yang boleh main dan melakukan kejuaraan yang sangat bergengsi di Jepang. Padahal di masa lalu, pemain sumo wanita ternyata pernah ada di Jepang. Mereka memiliki kandang sendiri-sendiri dan melakukan tanding. Seiring berjalannya waktu, sumo wanita ini ditiadakan meski sebenarnya banyak wanita yang tetap ingin melakukan pertarungan di atas ring. Sayang sekali ya ditiadakan sekarang.
Padahal dalam olahraga yang berbahaya seperti tinju, wanita masih bisa tetap ambil bagian. Untuk fakta yang satu ini sangat mencengangkan. Siapa sangka para atlet sumo memiliki gaji dengan nominal yang fantastis. Gaji tersebut terbilang wajar karena sehari-harinya para pesumo harus menjalani latihan-latihan yang keras. Dikutip dari beberapa sumber, gaji pesumo ini akan digolongkan berdasarkan kelas, di mana kelas paling bawah adalah Juryo dengan besaran gaji sekitar 100 juta setiap bulannya. Kemudian ada juga kategori Sanyaku yang digaji 170 juta per bulan, dan Ozeki dengan gaji sebesar 230 juta per bulan. Dan yang teratas adalah Yokozuno dengan gaji sekitar 313 juta per bulan. Jangan kaget dulu. Di Jepang, pesumo yang berhasil memenangkan suatu kejuaraan akan digaji hingga 840 juta per bulan. Itu pun belum termasuk penghasilan yang dapat dari sponsor. Demikian beberapa fakta yang jarang diketahui tentang olahraga sumo. Olahraga ini tak hanya mempertontonkan kekuatan semata, tapi juga tradisi dan dedikasi yang sangat tinggi. Itulah mengapa pemerintah Jepang sangat memperhatikan olahraga yang nasibnya juga mulai di ujung tanduk. Sekian video kali ini guys, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam olahraga.